Halo, apa kabar Anda semua? Senang sekali saya Sibno Arif dari Forum News Network bisa mengajak Anda kembali berbincang dengan Bung Rocky Gerung. Tetapi sebelum saya melanjutkan perbincangan dengan Bung Rocky Gerung, saya mesti mengucapkan terima kasih dulu nih kepada subscribersnya Rocky Gerung gitu yang rupanya sebagian bedol desa nih Bung Rocky gara-gara himbauan Anda untuk mensubscribe ke channel anti kudeta Off the Record FM. Semua orang ingin agar supaya ada kejujuran di dalam pemberitaan pers. Dan itu memang membahayakan kekuasaan. Tapi saya percaya bahwa FNN selalu ada di ujung tombak untuk menghasilkan data dan analisis yang betul-betul tajam, menyayat. Sekali lagi, dan berbahaya. Ya, sekali terima kasih yang sebagian yang sudah hijrah, tapi yang belum hijrah silahkan lagi berkumpul di klaster baru. Nah, klaster. Namanya klaster akal sehat FNN. Klaster akal, semua klaster akal sehat semua. Jadi yang ini klaster itu membahayakan, bukan klaster COVID. Nah, kalau klaster COVID itu bahaya. Oke. Yeah. Bung Rocky, ini makin kita sudah nunggu nih sampai hari kedua. Belum ada statement dari Pak Muldoko lagi dan juga apalagi dari istana berkaitan dengan isu kudeta. Jadi itu menunjukkan ada kalkulasi yang hati-hati dari istana untuk mengomentari public address atau konferensi pers dari AHY di Partai Demokrat. Kenapa? Karena ini bisa menyangkut banyak pihak sebetulnya tuh. Dan ini sama seperti siapa dulu itu, saya lupa nama, All the President Man itu, waktu skandal Watergate, itu kan satu orang deep throat dia bicara, terus ternyata itu satu komplotan besar tuh. Yang skandal ketika Partai Republik, Presiden Nixon itu memata-matai, mengupingi lawan politiknya di Demokrat. Nah ini juga sama nih, kebetulan Demokrat juga yang diintai oleh Richard Nixon pada waktu itu dia presiden, dan dia terbukti melakukan kecurangan lalu dia lengser diturunkan oleh publik. Jadi kita ingin agar supaya skandal ini dalam skala apapun harus kita buka, karena kita udah berjanji untuk menghasilkan demokrasi yang betul-betul bermutu. Nah karena itu publik sebetulnya tidak lagi menunggu apa yang akan diucapkan oleh Partai Demokrat, karena Partai Demokrat sudah lengkap seluruh pembuktiannya. Justru menunggu Presiden Jokowi mengucapkan sesuatu tuh. Karena kerumitan politik kita kadangkala seolah-olah Presiden tidak tahu. Tapi kan kita tahu bahwa Pak Muldoko bereaksi begitu cepat. Jangan libatkan Presiden. Artinya sebaliknya, psikologinya tahu bahwa Presiden tahu keadaan ini, sehingga publik menuntut apa artinya jangan libatkan Presiden. Kenapa pagi-pagi udah jangan libatkan Presiden? Padahal Partai Demokrat memang menunjukkan surat itu ke Presiden, karena KSP adalah kantor yang merawat isu publik dan kepentingan Presiden. Jadi tetap soal ini tidak bisa dilepas dari konstelasi kekuasaan di istana. Nah kalau ada kehati-hatian itu memang mungkin terjadi kerumitan untuk memutuskan apakah Presiden harus mengklarifikasi surat dari AHY atau cukup juru bicara atau siapapun. Ini problemnya di situ sekarang. Kalau Presiden hanya kirim juru bicara, publik menganggap bahwa wah ternyata Presiden siksak nih ya. Karena itu pertanyaan terhadap Presiden itu. Jadi kan itu etis sekali kalau partai politik bertanya pada Presiden. Karena sistem kita memang mendasarkan politik terbagi di dalam partai politik. Jadi AHY jangan dilihat sebagai orang baru dalam politik, tapi itu dia resmi ketua Partai Demokrat, bertanya pada Presiden itu. Dan dia punya faksi di DPR. Masa mesti disuruh fraksinya bertanya pada Presiden? Itu nanti ada komplikasi konstitusional lagi. Jadi ini keterangan yang harus dijawab oleh Presiden. Itu juga yang ditunggu oleh pers sebetulnya. Hersu. Ya, jadi kan KSP ini kira-kira kalau di Amerika ini kan West Wing gitu ya. Ini langsung terlibat dengan Presiden gitu. Jadi
kalau toh kemudian minta tidak dilibatkan presiden juga menimbulkan pertanyaan orang pertama tentu ini nggak mungkin tidak ada urusannya dengan presiden, tapi kalau kemudian jangan dilibatkan lah, kenapa ini kemudian lembaga yang harusnya fokus mengurusi presiden malah mengurusin partai lain, kan itu pertanyaan berikutnya Bung Rocky. Nah itu istilah akhirnya tersambung. Saya tadi cari-cari cara buat nyambungin itu. Betul Herso, itu soal dia posisinya adalah West Wing, yang adalah kuping presiden, yang juga adalah lidah presiden tuh. Kan itu fungsi KSP itu, bahkan detail dari agenda presiden diketahui oleh KSP. Jadi kalau KSP, Pak Muldoko bilang, enggak, ini pribadi saya. Bagaimana pribadi? Anda dari awal dinyatakan sebagai KSP dalam upaya untuk membackup pekerjaan presiden. Jadi kalau pribadi ngapain Anda ada di istana? Demi apa misalnya komplotan pengkudeta ini dari Partai Demokrat menghubungi Anda? Kalau Anda bukan KSP, nggak ada yang akan peduli pada Anda. Kan itu logikanya kan. Jadi nggak bisa Pak Muldoko bilang ini pribadi saya itu. Pengaturan-pengaturan semacam itu terkait dengan kedudukan dia sebagai orang nomor 2 sebetulnya dalam Republik ini, yaitu Muldoko sebagai KSP. Karena itu harus diluruskan bahwa skandal ini menyangkut Muldoko sebagai KSP, bukan sebagai individu. Kalau sebagai individu nggak ada orang yang mau datang rapat dipanggil oleh Muldoko. Jadi itu soalnya kan. Demikian juga ambisi Muldoko untuk berpolitik, justru karena dia menabung koin politik dalam kedudukan dia sebagai KSP. Dia menguasai segala info, menguasai jaringan yang resmi maupun tidak resmi, karena kedudukan dia yang sangat tinggi. Itu soalnya yang harus beliau pahami itu. Nah, kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh Demokrat dalam 2 hari inilah setidaknya, atau 3 hari ini bakal panjang dia, Bung Rocky, ceritanya. Karena mulai dicicil-cicil nih. Kelihatannya satu, Demokrat menunggu reaksi istana seperti apa. Kalau enggak mulai dicicil tuh, saya mulai membaca itu misalnya. Oh, mereka sebenarnya punya itu detailnya siapa yang menjemput ke bandara, ditempatkan di hotel mana, jam berapa, dan sebagainya gitu. Dan orang masih banyak menunggu-nunggu nih. Kemarin yang di launching kan baru fotonya Pak Muldoko, fotonya Nazarudin dan Johnny Allen gitu. Nah sekarang kita jangan-jangan mereka ini lengkap nih punya foto-foto yang lain. Ini menurut saya bakal seru ya, Bung Rocky, kelihatannya. Ini udah gabung dengan kecerdikan dari Partai Demokrat untuk mempertahankan ini jadi headline. Kan lumayan nih kalau 1 bulan headline terus, itu artinya bendera Demokrat tanpa dipasang di jalan itu udah dipasang di sebuah media tuh kan. Jadi inilah mungkin blessing in disguise bagi Demokrat, menganggap, ini gue dapat kesempatan nih. Itu permainan politik yang ya bermutu juga. Karena sementara ini orang membuli AHY minta kuota segala macam, dan kita tahu bahwa permainan itu justru dibuat oleh buzzer Muldoko, karena tiba-tiba dia langsung trending topik. Sementara buzzer Demokrat dengan telanjang mengatakan saya punya jabatan. Jadi dia bukan buzzer sebetulnya Demokrat, karena langsung mengucapkan diri sebagai wakil sekjen, macam-macam itu. Jadi ini bedanya sebetulnya. Publik akhirnya lihat bahwa diam-diam Pak Muldoko ngerain buzzer yang anonim. Sementara Demokrat, buzzernya justru ada namanya, jadi dia nggak ngebuzzer. Jadi kita lihat lagi teknik komunikasi istana itu buruk sebetulnya. Coba misalnya juru bicara presiden yang ambil alih untuk sementara. Tapi kan kita tahu bahwa KSP dan juru bicara presiden bilang, oh kami belum mengerti detailnya tuh. Itu bagian buruk dari komunikasi politik. Kami belum mengerti. Itu diketawain orang. Ngapain jadi juru bicara kalau nggak ngerti isu publik? Kan juru bicara harus mengerti minute detail dari perkembangan politik. 2 detik sebelum pers tahu, mestinya juru bicara udah tahu tuh. Ini kami belum periksa. Ini terbaca bahwa sistem berpikir istana dalam mengolah diplomasi politiknya rendah sekali itu. Yeah. Oke, gitu. Ya, saya lihat mulai blunder awal tuh ketika Pak Muldoko itu langsung terjun ke gelanggang komunikasi politiknya ya. Padahal kan beliau ini harusnya sebagai jenderal itu di belakang dulu dong ya. Mestinya yang lain dulu bicara gitu. Baru setelah tahu medan pertempuran seperti apa itu baru ditentukan. Ini kan Pak Muldoko belum tahu dalamnya air nih. Tiba-tiba langsung nyemplung aja, langsung disambut begitu kan oleh teman-teman Demokrat kan.
Nah itulah jenderal kalau udah nggak terlatih bikin strategi itu bisa salah baca peta. Itu sama dengan beberapa kejadian yang menimbulkan gagal operasi karena pakai misalnya ada peta lama, peta mungkin zaman kolonial, dianggap itu masih hutan, maka diterjunkanlah di situ pasukan pengintai pertama. Ternyata itu udah jadi kebun sawit, maka langsung kelihatan penerjunnya ya ditembak di situ tuh. Jadi salah baca topografi itu. Dan ini juga menyangkut semacam ambisi yang ingin cepat-cepat berkuasa tuh, sehingga tidak tidak bersih, mengurai potensi dia terjebak di dalam opini publik. Nah itu sebetulnya yang saya ingin nasihatkan pada Pak Muldoko, supaya sebaiknya buka aja, karena nanti Anda makin banyak nikung-nikung, nanti kepleset sendiri itu, karena Partai Demokrat tahu di mana tikungan yang licin, bahkan udah licin hujan ditaruh oli pula di situ kan, nanti kepleset tuh. Sayang Pak Muldoko kalau kepleset hanya karena ketergesa-gesaan untuk denial sesuatu yang sebetulnya disimpan secara cermat oleh Partai Demokrat. Jadi bukti-bukti itu memang betul harus akan dicicil. Dan itu permainan, ini udah permainan marketing Partai Demokrat yang merasa mending dicicil supaya terus-menerus ada banner dibicarakan oleh talk show gitu kan, itu soalnya tuh. Jadi 2 kali kalah nanti Pak Muldoko. Pak Muldoko nggak bisa nyicil karena dia ada di dalam posisi terpojok sebetulnya. Oke. Ini menarik ini karena ini bisa jadi politainment ini. Kalau ini kan kayak kalau sinetron tayangan stripping gitu ya, yang bisa setiap hari diputar berseri-seri gitu. Dan semakin istana diam itu kesempatan mereka untuk mencicil itu semakin asik gitu ya, karena mereka bisa bermain sendirian. Saya nangkap ini serinya akan panjang karena nama-nama lama juga disebut. Nasaruddin yang di penjara itu kaitannya dengan bisnis-bisnis bawah tanah atau bawah meja itu masih berlangsung. Nanti akan dicari kaitannya dengan seorang menteri misalnya di kabinet sekarang tuh, atau partai tertentu yang masih membutuhkan deal-deal di bawah tanah. Jadi akhirnya saya lihat bahwa endingnya ini akan ke Jokowi itu. Dan berarti orang akan pakai asumsi kalau Pak Jokowi tidak menerangkan dengan baik, berarti Pak Jokowi lagi menyusun alibi itu. Kan itu soalnya kan. Nah alibi itu yang dengan mudah orang baca bahwa Demokrat mungkin harus disingkirkan karena potensial untuk AHY, potensial koalisi dengan Anies Baswedan, itu soal-soal begituan kan langsung masuk di kepala publik kan. Dan karena itu mungkin equation permainan politik akan berubah lagi itu. Lalu orang akan anggap bahwa kalau begitu memang dinasti Pak Jokowi nggak akan berlanjut karena akan dihadang oleh Anies dan AHY. Jadi seluruh variabel akhirnya menjadi faktor, yang tadi sekedar variabel sekarang jadi faktor. Nah ini yang ditunggu oleh publik. Tetapi bagi partai-partai yang sedang berkuasa juga melihat peluang untuk regrouping gitu. Karena menganggap ya kalau begini berarti betul-betul presiden udah di dalam keadaan lame duck, saya terangkan kemarin. Sehingga partai-partai pendukung presiden juga mungkin udah berpikir untuk oke, kita hijrah yuk pelan-pelan tuh. Karena presiden akan terjerat dengan kasus yang mirip-mirip Watergate ini, mirip-mirip Watergate. Itu kira-kira. Nah, tapi yang orang mesti jangan lupa, ini pertandingannya akan menarik karena di situ ada seorang SBY. Itu jangan dilihat AHY yang mayor ya, Bung Rocky. Dan kan sebagai seorang yang jagoan strategi, itu kan terbukti dengan cara beliau bisa kemudian menjadi presiden 2 kali. Dan ini kan sejari kalau dari sisi skor dalam kubu istana atau kubu Jokowi dan kubu Megawati ini kan Pak SBY ini udah mau menunjukkan dia menang berapa kali kan gitu. Nah ini menurut saya akan sangat menarik ini bagaimana caranya Pak Muldoko dan juga Pak Jokowi menghadapi pertempuran jangka panjang yang mungkin sedang disiapkan oleh kubunya Pak SBY. Saya bisa bayangkan kegeraman Pak Muldoko karena akhirnya seluruh foto beliau cium tangan SBY dimunculkan kan. Itu aja udah bikin pusing kepala ini. Menganggap sialan dibuka lagi itu.
Jadi betul ini akhirnya jadi permainan strategi komunikasi publik dulu nih, dan SBY itu sangat sangat paham lika-liku main begituan tuh. Karena dulu SBY dikesankan sebagai presiden yang selalu mengadukan dirinya seolah-olah dizolimi segala macam. Tapi belakangan kita tahu bahwa itu bagian dari teknik politik aja sebetulnya tuh. Nah sekarang mungkin Pak SBY lagi menikmati kembali hobi dia untuk mempermainkan isu politik gitu kan. Jadi semua orang sekarang cari album baru nih, album yang ada foto Pak SBY dan Pak Muldoko tuh. Mana yang paling dramatis itu kan? Betul, jadi infotainment aja loh, kita nikmati sebagai infotainment. Kita hanya pengamat, saya dan FNN hanya pengamat. Ya, saya tadi di off the record saya mengingatkan, jangan lupa ya Pak SBY ini mantan lama di sosial politik ABRI. Ya pada waktu itu ya, Sospol, Kasospol dan sebagainya, dan mainan begini ini dulu di zaman dulu ABRI itu biasa banget. Ini jagoannya mereka main-main begini ini kan gitu. Anda ingat nggak waktu pertama kali dulu muncul bahwa Jenderal Cengeng waktu zaman Pak Taufik Kimas membuat statement dan kemudian digoreng, dan dari situlah kemudian muncul SBY terus naik di situ. Nah ini mesti hati-hati nih, mesti kita ingatkan ya, ini album lama yang mesti kita ingatkan ya. Ini sebagai teman aja kita ngasih ingetin. Yes, betul. Karena kalau umpan-mengumpan tuh SBY jago lah tuh dia. Nanti dia tunggu di tikungan tuh. Umpan di jalan rata ditunggu di tikungan. Kepleset dah. Nah kita orang ingin lihat sebetulnya jangan sampai Pak Jokowi yang kepleset di tikungan itu karena keahlian Pak SBY. Cukuplah Pak Muldoko tuh halangi, jangan sampai hujan ini, musim licin ini juga membuat jalan politik menjadi licin, dan seluruh rencana Pak Muldoko gagal, dan kegagalan itu akan diimbaskan pada Pak Jokowi. Itu yang kita mau cegah sebetulnya, tapi kelihatannya susah dicegah, jadi kita nikmati aja. Oke. Jadi masih panjang ya, Bung Rocky, jangan khawatir ya untuk pemirsa Rocky Gerung Official ini, serinya strippingnya masih kayaknya lumayan panjang gitu ya. Oh masih panjang, dan yang off the record juga itu pasti udah nyampe di FNN dan akan diolah di situ. Dan semoga FNN mencicil isu ini melalui Hertzman Point. Saya cuma mengingatkan dalam musim penghujan ini nggak selalu licin-licin juga yang mesti kita lihat. Ada yang menarik juga. Saya paling suka mengamati itu kalau musim hujan ini kan musim flamboyan bermekaran di mana-mana. Jadi selalu masih di tengah kelicinan politik tadi masih ada sisi-sisi indah yang diperhatikan. Ya, semoga masih ada flamboyan di Kebun Raya Bogor itu. Dan Pak Jokowi masih bisa lihat flamboyan. Tapi kalau kebanyakan hujan juga itu cepat membusuk tuh flamboyan. Bunganya berguguran kena badai. Oke. Yes. Bye, thank you.